Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mobil Kulo. Pada video kali ini, kami akan membuat review mengenai mobil Honda All New BR-V yang tipe Prestige warna putih terbaru tahun 2021. Nah, kira-kira seperti apakah spesifikasinya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Honda BR-V. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Bagus Hendra. Beliau adalah supervisor untuk mobil Honda wilayah Solo Raya, khususnya untuk wilayah Klaten. Untuk kontaknya nanti akan kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Langsung saja, inilah mobil Honda BR-V facelift yang kita review. Kita mulai dari dimensi. Mobil ini memiliki lebar 1,82 meter dengan tingginya 1,75 meter. Kemudian untuk panjang, mobil Honda BR-V ini memiliki panjang 4,52 meter. Ini lebih besar daripada Honda BR-V tipe sebelumnya. Jadi bagian yang bercadang untuk membuat garasi, idealnya garasinya berukuran 5 x 2,5 meter. Kemudian kita lanjutkan ke bagian tampilan depan. Nah, di sini untuk tampilan depannya grillnya lebih elegan. Di bagian depan terdapat logo Honda warna chrome, kemudian ada les warna chrome di bagian atas. Serta untuk grill utamanya menggunakan warna piano black berupa grill besar. Sekilas tampilannya seperti mobil Honda Odyssey, jadi memang lebih premium. Dari bagian grill kita lanjutkan ke bagian lampu. Di sini untuk lampunya sudah menggunakan lampu jenis LED. Ini untuk lampu jauh, di bawahnya untuk lampu dekat. Lalu untuk lampu seinnya ada di bagian ujung. Di sini kalau lampu sein menggunakan lampu jenis bohlam, dan di sampingnya terdapat lampu LED. Lanjut ke bagian bawah. Nah, di sini untuk fog lampnya menggunakan jenis LED. Di sampingnya terdapat cover warna hitam. Lalu untuk bagian bawah terdapat aksen over fender warna hitam, serta untuk front underguardnya berwarna silver. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan mobil Honda BR-V facelift yang tipe Prestige ini. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Nah, ini untuk tampilan sampingnya. Kita lihat secara lebih dekat. Pertama, mulai dari bagian paling atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan roof rail. Untuk roof railnya ini berwarna silver. Tapi karena bahannya plastik, ini untuk daya angkutnya memang tidak bisa terlalu besar. Lalu untuk bagian jendela, di sini les atasnya sewarna bodi berwarna putih, untuk pilar B-nya berwarna hitam. Kemudian untuk les bagian bawahnya juga berwarna hitam. Lanjut ke bagian handle pintu. Untuk handle pintunya model tarik, memiliki cover berwarna chrome serta dilengkapi dengan keyless berbentuk tombol. Dari bagian handle pintu kita lanjut ke bagian spion. Untuk spionnya di sini juga memiliki cover sewarna bodi, dilengkapi dengan lampu sein LED di bagian ujung. Serta di sebelah kiri ini sudah dilengkapi dengan Honda Lane Watch. Ini berfungsi untuk menampilkan kamera di bagian sisi samping kiri. Lanjut lagi ke bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian sampingnya juga sudah dilengkapi dengan over fender. Untuk over fendernya ini berwarna hitam top. Lalu untuk velg, nah di sini untuk velgnya desainnya seperti ini. Velgnya model dual tone dengan ukuran 17 inci. Untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban merek Bridgestone, serta untuk profil ban yang digunakan di sini menggunakan ban berukuran 215/55 R17. Untuk jenisnya jenis Turanza. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian depan sudah dilengkapi dengan rem jenis cakram. Dari bagian depan sekarang kita lanjut ke bagian samping. Untuk bagian samping terdapat over fender, kemudian di sini juga dilengkapi dengan set underguard berwarna silver, serta untuk bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan body set molding. Lanjut ke bagian kaca. Karena ini merupakan unit display sebelum produksi, jadi untuk bagian sampingnya belum dilapisi dengan kaca film, tapi biasanya pakai yang merek Hyper Optic. Lalu untuk tangki BBM ada di sebelah kiri, ini menggunakan bahan bakar jenis bensin, dan di bawahnya untuk ban belakang di sini menggunakan pengereman jenis standar. Dari bagian samping sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Nah, di sini untuk tampilan belakangnya juga bisa dibilang hampir berubah total. Sekilas desainnya mirip Honda City Hatchback. Untuk bagian belakang ini kita lihat secara lebih dekat. Pertama mulai dari bagian atas. Untuk bagian atas di sini sudah dilengkapi dengan antena model shark fin sewarna bodi. Lalu untuk bagian belakangnya di sini ada roof spoiler kecil. Untuk head mount stop lampnya ada di bagian belakang sini. Nah, sayangnya untuk Honda BR-V ini belum dilengkapi dengan rear defogger di bagian belakang, tapi di sini sudah dilengkapi dengan wiper. Untuk bagian tailgate dan juga backdoornya sewarna bodi berwarna putih semua. Di bagian tengah terdapat logo Honda berwarna chrome, kemudian untuk sebelah kiri ada emblem BR-V serta sebelah kanan terdapat emblem Prestige. Untuk lampu belakang di sini sudah menggunakan lampu jenis LED yang menyambung dari bagian tengah hingga ke bagian belakang. Tapi kalau untuk lampu mundurnya di sini standar,
Untuk lampu seinnya juga menggunakan lampu jenis bolam ke bawah. Nah, untuk fitur keselamatan di bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan kamera mundur. Ini untuk membantu visibilitas terutama ketika akan parkir. Dan di bagian bawah di sini juga dilengkapi dengan sensor parkir berjumlah 2 titik. Maaf, ternyata jumlahnya ada 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Sangat safety sekali. Yang berubah sekarang reflektornya model horizontal, kalau yang dulu model vertikal. Dan di bagian bawah untuk rear underguardnya berwarna silver. Nah, di sini untuk lokasi knalpotnya cukup rapi karena lokasinya tersembunyi. Kemudian untuk ban serep ada di bagian bawah. Nah, mungkin karena ini merupakan unit sebelum produksi, jadi untuk ban serepnya ini menggunakan velg jenis kaleng berwarna kuning. Serta bannya juga beda. Kalau ban utama tadi menggunakan ban Bridgestone, kalau untuk ban cadangannya di sini menggunakan ban merek Goodyear. Tapi nanti kalau sudah mulai produksi mungkin akan ada perbaikan. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian eksterior mobil Honda PR-V facelift yang tipe Prestige warna putih matic tahun 2021. Dari bagian eksterior sekarang kita lanjut menuju ke bagian interior. Nah, di sini untuk handle pintu sisi pengemudinya model tarik berwarna chrome, kemudian dilengkapi dengan tombol glass dan juga slot kunci manual. Untuk spion yang sisi pengemudi di sini tidak ada kameranya, jadi untuk kameranya hanya ada di bagian spion sebelah kiri dan juga kamera belakang. Untuk fitur safety, mobil ini sudah dilengkapi dengan teknologi immobilizer. Nah, sekarang kita lanjutkan ke tampilan door trim. Untuk door trimnya di sini bisa kita lihat didominasi oleh warna hitam dengan aksen warna silver di bagian tengah. Di sini untuk bagian atasnya warna hitam, kemudian ada les warna silver yang melingkar. Untuk material yang digunakan menggunakan bahan jenis hard plastik. Kemudian untuk handle pintu bagian dalamnya di sini berwarna silver. Untuk bagian atas sudah dilengkapi dengan speaker jenis tweeter. Lalu untuk bagian bawah di sini terdapat beberapa tombol. Untuk yang bagian paling depan ini tombol untuk folding atau pelipatan spion, lalu ini untuk pengaturan kaca spionnya. Di belakangnya ada tombol window lock pengunci jendela, sampingnya ada tombol central lock, serta untuk power window sudah auto pada sisi driver. Lalu untuk di belakangnya di sini untuk armrest menggunakan bahan soft touch berbahan kulit, termasuk untuk bagian sandarannya juga sama menggunakan bahan kulit dengan aksen jahitan warna putih. Untuk bagian bawah terdapat satu buah cup bottle holder dan juga laci penyimpanan tambahan, dan di ujung terdapat speaker utama. Dari tampilan door trim kita lanjut ke bagian dashboard. Nah, di sini untuk dashboardnya juga didominasi oleh warna hitam. Yang menarik untuk bagian pilar A di sini sudah dilengkapi dengan airbag. Ini berfungsi untuk melindungi bagian kepala. Kembali ke bagian dashboard. Untuk dashboard di sini ada kisi AC dengan les warna silver. Kemudian ada tombol start stop engine sudah menggunakan teknologi keyless. Dan di bawah terdapat tombol ini yang bagian atas merupakan tombol untuk Honda Sensing, salah satu fitur teknologi Honda terbaru. Kalau untuk yang sebelahnya 3 slot ini kosong semua. Untuk membedakan antara yang tipe HS dengan tipe standar ada di bagian tombol Honda Sensing yang di bagian atas tadi. Dan di bawahnya tombol stability control. Lalu di ujung bawah sini terdapat tuas untuk membuka tangki BBM dan juga tuas untuk membuka kap mesin. Untuk pedal berjumlah 2 buah dilengkapi dengan footrest juga. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Pertama kita mulai dari tampilan cluster meter. Untuk cluster meternya di sini untuk sebelah kiri ada indikator untuk RPM atau tachometer, lalu ada MID kecil, dan di sebelah kanan ada indikator speedometer. Untuk setirnya di bagian tengah ada logo Honda berwarna chrome, kemudian sudah dilengkapi dengan airbag untuk sisi pengemudi. Di sebelah kiri ada tombol untuk audio assist steering, ini untuk pengaturan volume. Kemudian untuk yang kanan kiri pengaturan pengganti channel, lalu ini untuk mode sumber audionya. Serta di bawahnya sudah dilengkapi dengan Bluetooth handsfree, ini untuk angkat telepon, ini untuk tutup telepon, dan ini untuk tombol mute. Untuk sebelah kanan sudah dilengkapi dengan fitur cruise control plus adaptifnya juga. Jadi untuk tombol tengah ini tombol cancel, untuk setnya ada di bagian atas dan bawah. Untuk cara penggunaannya kurang lebih sama seperti fitur cruise control lainnya. Ini ada tombol pengaturan jarak, kemudian di bawahnya sebelah kiri ada tombol untuk cruise control, dan di sebelah kanan ini berfungsi untuk lane keeping assist. Kemudian untuk bagian setir di sini sudah dilapisi dengan balutan kulit dengan aksen jahitan warna putih untuk memberikan kesan elegan. Lalu di sebelah kiri di sini terdapat tuas untuk pengaturan wiper, dan di sebelah kanan terdapat tuas untuk pengaturan lampu. Untuk lampunya juga sudah dilengkapi dengan fitur auto, dan di ujung ada tombol untuk Honda Watching, jadi untuk menampilkan gambar di sebelah kiri untuk mengurangi efek blind spot. Untuk posisi setirnya juga bisa diatur, jadi di sini tinggal kita tarik tuasnya ini ke bagian atas. Untuk posisi setirnya bisa kita atur secara tilt steering atau naik turun, memudahkan kita menemukan posisi berkendara yang paling ergonomis. Untuk fungsinya kembali tinggal kita dorong ke bawah untuk tuasnya tadi. Dari bagian setir sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian head unit.
Tapi sebelumnya untuk bagian atasnya ada dua buah kisi AC dengan list warna silver. Nah, untuk head unitnya ini menggunakan model double tint touchscreen. Ini sudah support dengan Android Auto dan juga Apple CarPlay. Lalu di sebelahnya di sini terdapat tombol untuk hazard. Nah, lokasinya di sebelah kanan head unit. Dan untuk pengaturan AC sudah digital. Ini untuk sebelah kiri pengaturan untuk kecepatan fan. Lalu untuk yang sebelah kanan ini untuk pengaturan suhu, bahkan terdapat heater juga atau penghangat. Lalu ini untuk pengaturan arah busan, arah kepala, kepala kaki. Kemudian ini untuk AC secara maksimal. Ini untuk menyalakan tombol AC. Kemudian sudah dilengkapi dengan fitur auto juga untuk AC-nya. Lanjut ke bagian bawah. Nah, untuk bagian bawah floor konsolnya ada satu buah power outlet bisa digunakan sebagai tempat cas. Lalu ini terdapat USB yang bergambar handphone jadi terkoneksi dengan smartphone. Kali ini untuk USB yang standar. Di bawahnya masih ada laci penyimpanan tambahan, kemudian ada dua buah cup bottle holder, dan untuk transmisi menggunakan transmisi matic dengan jenis CVT. Kalau untuk mode transmisinya kurang lebih standar, ada P, R, N, D, dan juga S serta L. Kemudian untuk handrem di sini menggunakan handrem model mechanical. Untuk bagian tengah terdapat konsol box. Untuk konsol box ini menggunakan bahan soft touch. Nah, ini untuk laci penyimpanannya ukuran sedang. Dari bagian tengah, sekarang kita lanjutkan ke sisi penumpang depan. Untuk sisi penumpang depan sudah dilengkapi dengan airbag untuk fitur keselamatan. Lalu di sini ada speaker jenis tweeter. Di bagian tengahnya di sini terdapat list warna silver. Kemudian ada bahan soft touch juga di bagian tengah. Lalu untuk samping ada kisi AC, dan di bagian tengahnya lagi ada list berwarna piano black dan list silver. Untuk bagian glove box menggunakan model standar opening. Ini biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan buku servis dan juga perlengkapan lain. Lanjut ke bagian samping. Untuk tampilan door trim samping kurang lebih sama seperti pintu utama. Kemudian untuk bagian atas di sini dilengkapi dengan assist grip model retract. Kemudian untuk sun visor di sini dilengkapi dengan cermin. Ada covernya juga, untuk covernya model hang up, dilengkapi dengan lampu kabin. Lalu untuk lampu tengahnya di sini sudah menggunakan model dual zone, jadi bisa dinyalakan secara terpisah. Kalau untuk jenis lampu yang digunakan menggunakan lampu jenis standar. Lalu untuk spion tengah, di sini spion tengahnya sudah dilengkapi dengan fitur anti silau. Di depannya juga ada fitur Honda Sensing. Lanjut ke sisi pengemudi, di sini sun visornya juga sama, dilengkapi cermin plus lampu dan juga cover model hang up. Serta di bagian atasnya juga sudah dilengkapi dengan assist grip model retract. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian dashboard. Dari bagian dashboard kita lanjutkan menuju ke bagian jok. Nah, untuk yang tipe Prestige ini joknya sudah menggunakan jok bahan kulit berwarna hitam dengan aksen jahitan warna putih di bagian ujung. Lalu untuk fitur keselamatan, bagian samping jok ini juga sudah dilengkapi dengan airbag untuk melindungi bahu. Jadi total ada 6 buah airbag, satu sisi pengemudi, 2 sisi penumpang depan, 3 samping atas, 4 samping atas kiri, dan kelima 6 ada di bahu kanan kiri. Sangat safety sekali karena fitur airbagnya sangat banyak. Kemudian untuk sisi pengemudi ada pengaturan reclining atau sandaran. Ini untuk pengaturan head adjuster atau pengaturan ketinggian jok. Dan di bagian depan terdapat tuas untuk pengaturan sliding atau maju mundur. Kurang lebih itulah gambaran untuk bagian depan mobil Honda BR-V yang facelift tipe Prestige warna putih ini. Dari bagian depan kita lanjutkan menuju ke baris kedua. Nah, di sini untuk tampilan door trimnya kurang lebih sama seperti pintu utama. Di sini ada handle pintu bagian dalam berwarna silver. Kemudian ada aksen jahitan di bagian tengah. Untuk bahannya juga menggunakan bahan soft touch di bagian armrest. Untuk bagian bawah ada satu buah cup bottle holder dan speaker utama. Lanjut ke bagian dalam. Nah, di sini untuk bagian dalam sudah dilengkapi dengan AC double blower untuk menambah kenyamanan penumpang baris kedua dan baris ketiga. Lalu untuk sisi samping ada assist grip model retract dan di bagian tengah terdapat lampu kabin. Kemudian untuk posisi duduk baris kedua ini memiliki kapasitas 3 penumpang. Selain itu di bagian tengahnya juga sudah dilengkapi dengan fitur armrest, jadi bisa digunakan untuk sandaran lengan. Nah, tinggal dilipat seperti ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam supaya lebih jelas. Sebagai informasi, di sini saya tingginya 170 cm ukuran dewasa normal. Bisa kita lihat untuk posisi lututnya di sini masih sangat memadai. Untuk posisi duduk baris kedua ini juga masih bisa di sliding, jadi ini masih bisa mundur lagi. Kalau mundur bahkan kakinya bisa dibilang bisa buat selonjor. Nah, kita kembalikan ke posisi normal. Kemudian kalau untuk lebarnya juga tidak perlu khawatir, ini kalau dimuati oleh 3 orang dewasa masih sangat cukup. Tentunya untuk armrest harus dilipat. Lalu untuk fitur fungsional di bagian belakang sini sudah dilengkapi dengan seat back pocket. Dan di bagian bawah tengah di sini juga terdapat satu buah power outlet. Ini bisa digunakan sebagai tempat cas untuk penumpang baris kedua dan baris ketiga. Serta untuk sebelah kiri bagian sisi penumpang depan terdapat laci penyimpanan, bahkan ada 2 lapis. Sangat fungsional. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk interior baris kedua mobil Honda BR-V facelift yang tipe Prestige warna putih tahun 2021 ini.
Dari baris kedua sekarang kita lanjutkan menuju ke bagian penumpang baris ketiga. Nah, untuk akses ke bagian belakangnya tinggal 1 kali tuas. Di sini untuk penumpang baris ketiga memiliki kapasitas 2 penumpang. Ini ada 2 buah headrest. Kita coba masuk ke bagian dalam. Coba seperti apa rasanya duduk di baris ketiga mobil Honda BR-V facelift ini. Oh iya, tapi sebelumnya untuk baris kedua sudah dilengkapi dengan fitur top setter dan juga ISOFIX. Sekarang kita tegakkan sandaran. Bisa kita lihat untuk posisi duduk di baris ketiga juga masih memadai. Untuk lututnya di sini masih sangat nyaman. Demikian juga untuk lebarnya, kalau dimuati oleh 2 orang dewasa juga masih cukup muat, tidak perlu berdesakan. Selain itu di sebelah samping juga dilengkapi dengan 1 buah cup bottle holder, ada laci penyimpanan, dan di bagian atas di sini ada indikator airbag. Jadi untuk airbag bagian kepalanya ini memanjang tidak hanya pada depan tapi sampai ke belakang. Lalu kalau sebelah kiri di sini ada 1 buah cup bottle holder, ada laci penyimpanan, dan di atasnya ternyata ada 1 buah power outlet. Jadi di sini total ada 3 buah power outlet, dan di atasnya di sini terdapat assist grip mobility track. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk posisi duduk di baris ketiga. Sekarang kita keluar. Dari baris ketiga kita lanjutkan menuju ke bagian bagasi. Nah, sebagai informasi bagi Anda yang tertarik dengan mobil Honda BR-V ini, untuk tahun 2021 ini baru launching dulu. Jadi kalau misalnya Anda melakukan pemesanan, kemungkinan besar unitnya baru bisa didapatkan di awal tahun 2022. Jadi bagi Anda yang tertarik dengan unit ini sebaiknya segera melakukan pemesanan supaya nantinya indentannya tidak terlalu lama. Nah, kita lanjutkan ke bagian bagasi. Ini untuk tampilan bagasinya. Untuk jok belakang menggunakan model 50/50, kemudian di bagian belakangnya ini untuk ukuran bagasinya sebenarnya sangat luas, tapi yang menarik di bagian tengah ini dilengkapi dengan separator. Ini fungsinya mungkin kalau untuk bagian atas dimuati koper, bagian bawahnya bisa digunakan untuk laci penyimpanan tambahan. Konsepnya kurang lebih hampir sama dengan mobil Honda CR-V. Kita lanjutkan ke sisi samping. Untuk samping di sini ada lokasi penyimpanan toolkit dan juga dongkrak tertata dengan sangat rapi. Nah, untuk separatornya ini kalaupun misalnya tidak digunakan, ini bisa ditaruh di bawah sehingga untuk bagian bawahnya bisa cenderung rata. Tapi kalau ingin tampilan kursi flat, maka untuk separatornya ini harus dipasang. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk bagian bagasi mobil Honda BR-V facelift yang tipe Prestige Matic warna putih tahun 2021. Sekarang kita kembali ke bagian depan untuk menarik tuas kap mesin. Kita lanjutkan. Nah, di sini untuk mesin pada mobil Honda BR-V facelift ini mengalami perubahan dibandingkan dengan mobil Honda BR-V tipe sebelumnya. Kita lihat. Nah, di sini kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Sebagai informasi, untuk mobil Honda BR-V yang sekarang ini menggunakan mesin dengan kode L15ZF, serta yang menarik untuk yang mesin yang sekarang sudah dilengkapi dengan teknologi DOHC. Kalau mobil Honda BR-V yang dulu masih menggunakan SOHC. Nah, kita lanjutkan. Untuk bagian kap mesin di sini sudah dicat warna bodi, kemudian dilengkapi juga dengan peredam. Lalu untuk mesin yang digunakan di sini, karena ini menggunakan mesin baru seperti yang digunakan pada mobil Honda City Hatchback, jadi untuk tenaganya juga terdapat perubahan. Sekarang tenaganya lebih besar. Untuk max powernya mampu mencapai di angka 121 PS pada 6.600 rpm, dan torsi maksimalnya mampu mencapai di angka 145 Nm pada rpm 4.300. Kalau untuk fitur keselamatan sudah jamin paling lengkap karena sudah dilengkapi dengan fitur ABS, EBD, dan berbagai fitur keselamatan lainnya, termasuk salah satunya ada fitur hill assist, sehingga sudah sangat lengkap. Nah, kurang lebih itulah gambaran untuk review mobil Honda BR-V facelift yang tipe Prestige Matic warna putih terbaru tahun 2021. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Honda BR-V. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan unit ini, silahkan bisa menghubungi Mas Bagus Hendra. Beliau adalah supervisor untuk mobil Honda wilayah Solo Raya, khususnya untuk wilayah Klaten. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan di bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Honda BR-V semua. Jangan lupa kunjungi juga channel YouTube kami lainnya. Di sini ada channel Niam Somski yang akan memberikan informasi terbaru mengenai update pajak STNK kendaraan bermotor dari semua merek. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga ada manfaatnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.